Pernahkah kamu merasa seolah-olah alam semesta sedang memberi isyarat bahwa hubungan yang kamu jalani tidak sesuai dengan arah yang benar? Ketika kita berada dalam hubungan yang mungkin tidak didukung oleh alam semesta, tanda-tanda dan pengalaman yang muncul dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang arah yang harus diambil. Kadang-kadang, itu mungkin karena alam semesta mempunyai rencana yang berbeda untukmu. Dan semesta akan menggunakan berbagai cara untuk memberitahu bahwa kamu membuat pilihan yang salah, meskipun kamu mengabaikannya. Jadi jika kamu pernah merasa ragu apakah hubunganmu ditakdirkan untuk bersama atau tidak, jadi inilah 6 cara yang akan digunakan alam semesta untuk memberitahumu agar tidak bersama dengan seseorang. Pertama, kurangnya kedamaian batin. Jika kamu merasa tidak nyaman atau gelisah dalam suatu hubungan, itu bisa menjadi tanda bahwa semesta tidak menuntunmu ke arah itu. Kapan alam semesta merestui seseorang? Salah satu cara utamanya untuk mengkonfirmasi kepadamu adalah melalui rasa kepuasan batin. Baik kamu maupun orang tersebut memiliki rasa ketenangan dalam jiwa. Namun jika ada perasaan gelisah setiap kali kamu mencoba melangkah maju, alam semesta mungkin memberi sinyal agar kamu mengevaluasi langkah-langkahmu. Ini bukan karena alam semesta tidak mengasihi kamu, ia sedang melindungimu dari apa yang tidak dapat kamu lihat. Siapapun di luar dirimu bisa saja memaksamu untuk bergerak maju. Tapi penting bagimu untuk tidak melakukan hal tersebut, kecuali jika alam semesta telah mendorongmu untuk melakukannya. Energi jahat bisa memanipulasi ke dalam suatu hubungan yang tampak seperti kehendak alam semesta. Padahal itu jelas bukan. Inilah sebabnya mengapa kamu harus dipimpin oleh intuisimu atau kata hatimu, bukan dipimpin oleh perasaanmu. Penting untuk menyadari bahwa setiap hubungan pasti menghadapi tantangan dan hambatan. Jadi ketegangan atau kegelisahan awal dalam suatu hubungan tidak selalu berarti bahwa itu adalah pertanda jika hubungan itu tidak akan berhasil. Sebaliknya, itu bisa menjadi panggilan bagi kita untuk memperhatikan dan mengevaluasi dinamika hubungan tersebut dengan lebih cermat. Yang kedua, resistensi. Ketika alam semesta menunjukkan ketidakinginan terhadap hubunganmu dengan seseorang, terkadang hal itu terungkap melalui resistensi yang muncul dalam dinamika kalian. Resistensi ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti perubahan rencana yang tiba-tiba atau gangguan sosial lainnya. Meskipun kamu mungkin merasa hubungan sedang menuju arah yang positif, tiba-tiba saja terjadi penundaan atau kemunduran yang tidak dapat dijelaskan. Sangat penting untuk mengenali tanda-tanda ini sebagai cara alam semesta untuk menarik perhatian. Dalam banyak kasus, godaan untuk menantang resistensi dan memaksakan keinginanmu mungkin kuat. Namun, dalam setiap keadaan, lebih bijaksana untuk mendengarkan pesan yang ingin disampaikan alam semesta dan mengikuti petunjuknya. Hal ini bisa berarti melakukan langkah mundur, atau bahkan terbuka terhadap kemungkinan bahwa alam semesta memiliki rencana yang berbeda untukmu. Ketiga, adanya tanda bahaya di antara kalian. Jika kamu melihat adanya tanda-tanda bahaya dalam suatu hubungan, seperti sikap tidak hormat, pelecehan, atau perilaku tidak sehat, itu bisa menjadi sinyal bahwa alam semesta tidak mengarahkanmu untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Terkadang, kita cenderung lebih mempercayai kemampuan kita sendiri daripada kemampuan alam semesta. Kita berpikir bahwa kita memiliki kekuatan cukup untuk mengubah orang lain. Namun, setelah menikah, kita menyadari bahwa perubahan bukanlah jaminan. Jika sebelum menikah kamu sudah melihat banyak masalah yang menunjukkan bahwa orang tersebut akan menjadi lebih buruk, maka janganlah menganggap bahwa kamu bisa mengubahnya. Pernikahan tidak mengubah seseorang, melainkan hanya memperkuat apa yang sudah ada. Jika kedua belah pihak memulai pernikahan dengan landasan yang salah, mereka harus siap untuk menghadapi konsekuensi yang muncul. Ini tidak berarti kita tidak boleh memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk memahami apa yang sedang kita hadapi. Siapapun yang akan kita nikahi harus bersedia untuk melepaskan perilaku buruknya. Jika tidak, kemungkinan besar kita akan menghabiskan sebagian besar pernikahan kita untuk memohon penyembuhan, daripada menikmati berkat alam semesta. Jika kita mengabaikan masalah dengan alasan bahwa cinta itu buta, maka pernikahanlah yang akan membuka mata kita. Yang keempat, kehilangan identitasmu. Hubungan yang salah bisa sepenuhnya mengubah total siapa dirimu yang sebenarnya, dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Ini ibarat malaikat bisa berubah menjadi iblis, percikan kegembiraan bisa menjadi api yang berkobar, dan kesejukan bisa menjadi titik didih. Orang yang dulunya damai dan tenang bisa berubah menjadi penuh kebencian, pemarah, atau mudah tersinggung dalam sekejap.
Jika kamu menemukan dirimu semakin mudah tersulut emosi atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dirimu yang sejati, itu bisa menjadi peringatan bahwa hubungan tersebut membuatmu kehilangan jati dirimu. Hubungan yang berasal dari alam semesta adalah hubungan yang dirancang untuk menghasilkan yang terbaik dalam dirimu. Hubungan ini memberimu kebebasan untuk menemukan kembali jati dirimu yang sebenarnya dan menemukan misi dan tujuanmu di bumi. Kelima, kurangnya rasa takut akan Tuhan atau alam semesta. Tidak ada rasa takut akan Tuhan adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Takut akan Tuhan bukan hanya soal iman atau spiritualitas. Hal ini merupakan wujud rasa hormat yang mendalam kepada Sang Pencipta dan menjadi pondasi sempurna bagi hubungan apapun, baik itu antara keluarga, teman, atau pasangan. Tanpa rasa ini, bagaimana kita bisa belajar menahan diri? Kurangnya rasa hormat terhadap kekuatan yang lebih tinggi, berarti kurangnya rasa hormat terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dan berada dengan pasangan yang seperti itu adalah risiko yang tidak layak untuk diambil. Kasih dan rasa takut kita akan Tuhan membuat kita memiliki kemampuan untuk menghormati pasangan dalam keadaan apapun. Yang terakhir, hilangnya kecocokan pada hal fundamental. Jika kalian tidak memiliki sistem kepercayaan, nilai atau visi masa depan yang sama denganmu, kemungkinan besar itu adalah tanda dari alam semesta bahwa kamu harus berhati-hati. Ketika dua orang mempunyai pandangan hidup yang tidak sejalan, seringkali dapat menyebabkan kebingungan, perselisihan, dan kurangnya kedamaian. Hal ini tidak berarti bahwa pasangan harus memiliki pendapat yang sama atau memprioritaskan area kepentingan yang tumpang tindih, namun ketika ketidakcocokan dalam hal fundamental terjadi, inilah saatnya untuk mempertimbangkan untuk menjauh. Penting untuk mencari seseorang yang hasrat visi dan sistem kepercayaannya sejalan denganmu. Alam semesta pada akhirnya mencari suatu lingkungan di mana keharmonisan ditemukan oleh dua individu, karena ia tidak dapat tinggal dalam kebingungan. Meskipun demikian, ada kemungkinan suatu hubungan masih dapat dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dalam berbagai perspektif. Namun jika ada ketidaksesuaian mendasar yang lebih dalam di antara dua orang dalam hal sistem kepercayaan, aspirasi dan sebagainya, mungkin lebih baik bersyukur kepada semesta atas tanda-tanda yang menunjukkan niat mereka yang sebenarnya, dan berpisah dengan rasa hormat dan cinta. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.